Baiklah, tadi kita sudah membahas terkait dengan algoritma Euclid ya untuk menentukan FPB. Selanjutnya adalah terkait dengan relatif prima. Apa itu relatif prima? Yaitu adalah dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika FPB dari A dan B itu adalah 1. Jadi kalau A dan B itu dikatakan relatif prima jika mereka mempunyai FPB antara A dan B itu adalah 1. Contohnya di sini. 20 dan 3 itu relatif prima sebab FPB untuk 20 dan 3 itu adalah 1 karena tidak ada bilangan selain 1 yang merupakan FPB-nya. Begitu juga dengan 7 dan 11 itu juga relatif prima karena ya FPB-nya 1. Sedangkan tetapi berbeda dengan 20 dan 5. Ini tidak relatif prima sebab FPB dari 20 dan 5 itu adalah bukan 1 tetapi 5 begitu. Terus jika A dan B relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga M kalikan A ditambah N dikalikan B itu sama dengan 1. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada bilangan A dan B itu relatif prima, otomatis nanti ada suatu dua bilangan yaitu M dan N. Jika M dikalikan dan A ditambah N kalikan B itu sama dengan 1 begitu. Contoh yang kedua, ini kan contoh yang pertama ya, terkait relatif prima. Ini contoh yang kedua. Misalnya bilangan 20 dan 3 adalah relatif prima karena FPB dari 20 dan 3 itu adalah 1. Atau dapat ditulis sebagai seperti ini. Jadi ini melanjutkan dari ini ya, fungsi ini ya. Kalau ini kan tadi contohnya yang ini, 3 contoh ini. Sedangkan kalau MA plus NB sama dengan 1, contohnya ini. Jadi kita bisa mengatakan bahwa pada saat kapan 20 dikalikan berapa ditambah berapa kalikan 3 sama dengan 1. Ternyata muncullah angka 2 dan min 13, di mana 2 itu adalah M dan N-nya adalah min 13. Sehingga 2 dikalikan dengan 20 ditambah min 13 kali 3 itu adalah sama dengan 1. Dan 5 tidak relatif prima karena FPB dari 20 dan 5 itu tidak sama dengan 1. Tapi 5, sehingga 20 dan 5 tidak dapat dinyatakan dalam bentuk M kali 20 plus N kali 5 sama dengan 1. Jadi contoh ini untuk menunjukkan jika dua bilangan dikatakan relatif prima, maka ada dua bilangan M dan N sehingga kalau dikalikan dan dijumlahkan itu hasilnya adalah 1. Paham ya sampai sini? Oke. Baik, tadi sebelumnya sudah dibahas terkait dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Sekarang kita akan masuk ke yang kedua, teman sebayanya atau teman sepermainnya FPB yaitu KPK. KP itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita masuk ke definisinya dulu. Definisi KPK dalam teori bilangan. Bilangan-bilangan bulat A1, A2, A3 sampai AN masing-masing itu tak nol. Memiliki kelipatan bersama B. Jika AI itu membagi B untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai N itu seperti itu. Jadi misalnya ada bilangan A1, A2 sampai AN masing-masing itu tak nol, maka akan merupakan kelipatan dari bilangan B di mana A1 itu membagi AI itu membagi B di mana I itu adalah 1, 2, 3, 4 sampai N. Untuk bilangan-bilangan bulat A1, A2 sampai AN masing-masing itu tak nol, maka kelipatan persekutuan terkecil mereka adalah bilangan positif yang terkecil di antara kelipatan-kelipatan bersama antara A1, A2, A3 sampai AN itu. Begitu. Kita lambangkan seperti ini. Misalkan ada lambang A1, A2 sebagai KPK, A1 dan AU2 dan A1, A2, A3 sampai AN sebagai KPK dari A1, A2, A3 sampai AN gitu. Jadi lambang ini tuh melambangkan sebagai KPK dari A1 dan A2. Sedangkan ini jadi kurung-kurang, bukan kurung-kurang loh ya. Kurung apa ini? Tegak itu sebagai lambang dari KPK suatu himpunan bilangan seperti itu. Teorema. Jika B adalah suatu kelipatan bersama, jadi B itu adalah suatu kelipatan dari A1, A2, A3 sampai ANN, maka dalam kurung tegak ya himpunan A1, A2 sampai AN itu membagi B. Begitu ya, karena B adalah kelipatan dari A1, A2 sampai AN. Dengan kata lain, jika H adalah KPK untuk A1, A2, A3 sampai AN, yaitu H itu sama dengan himpunan atau ini ya simbol ini himpunan dari A1, A2, A3 sampai AN di mana maka 0 di mana plus minus H plus minus 2H plus minus H 3H begitu karena kan begitu itu. Jadi misalkan
bisa hasilnya itu 0, H, 2H, 3H plus minusnya. Merupakan kelipatan bersama dari A1, A2, A3 sampai AN. Bilangan tadi salah satu dari kelipatan-kelipatan tersebut. Begitu itu teoremanya. Jadi kalau misal ada himpunan bilangan A1, A2 sampai AN, maka pasti ada suatu bilangan yaitu di sini minimal B itu adalah kelipatan bersama, merupakan kelipatan bersama dari A1, A2 sampai AN tersebut. Penjelasannya seperti ini. Misalkan A dan B itu bilangan bulat tidak nol ya. Tadi kan dikatakan bahwa B itu adalah kelipatan dari A1, A2 sampai AN. Dan di sini kita misalkan AB itu tidak sama dengan 0. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar M sedemikian sehingga A itu adalah membagi M dan B membagi M. Bila A membagi N dan B membagi N, maka N itu harus lebih besar sama dengan M. Jadi, kalau misal ada dua bilangan, A dan B adalah himpunan bulat terbesar M, sedemikian sehingga itu A membagi M dan B membagi M. Itu syaratnya yang pertama. Kalau misalkan A itu membagi N dan B itu membagi N, maka harus ada N itu lebih besar sama dengan M. Dalam ini kita nyatakan bahwa KPK dari AB itu adalah M begitu. Jadi kalau M itu memenuhi ini 1 dan 2, maka bisa dikatakan bahwa KPK dari AB itu adalah M. Itu simpulannya seperti itu. Dari teorema ini kita jelaskan lebih rinci lagi, fokusnya seperti ini. Jadi untuk menentukan apakah sebuah KPK dari dua bilangan itu, bilangan tersebut harus memenuhi ini 1 dan 2. Jadi bilangan itu harus merupakan bisa dibagi oleh A dan B. Kalau A dan B itu membagi suatu bilangan N, maka N itu harus lebih besar atau sama dengan M begitu. Terus kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, kita akan menggunakan algoritma Euclid merupakan salah satu alternatif metode dalam menemukan FPP. Kelemahan metode ini bahwa hanya dapat diberlakukan untuk dua bilangan saja. Algoritma ini tidak dapat menentukan KPK, tetapi dengan bantuan algoritma ini FPP yang sudah ditemukan dapat digunakan untuk membantu kita dalam menentukan KPK dengan menggunakan teorema berikut. Jadi intinya algoritma Euclid itu kan digunakan untuk mencari FPP dan itu pun kelemahannya hanya bisa digunakan untuk mencari FPP dua bilangan. Bagaimana kaitannya dengan KPK? Ternyata ada, di mana kita menggunakan nilai FPP untuk mendapatkan KPK. Maka di situ kenapa algoritma Euclid itu kita gunakan, karena algoritma Euclid itu untuk menentukan FPP dan FPP pun nanti yang akan dipakai untuk menentukan KPK dengan teorema berikut ini. Teoremanya mana? Teoremanya ini. Untuk dua bilangan bulat positif sebarang A dan B berlaku hubungan AB, ini dahulu ya, AB di sini itu adalah suatu nilai dan AB sama dengan A kali B. Atau dengan kata lain, hasil perkalian antara KPK dan FPB sama dengan hasil perkalian kedua bilangan itu. Begitu. Jadi, ini kan simbol KPK, ini kan simbol FPB sebutannya, yang tegak itu KPK, yang kurung itu FPB. Maka misal ada dua bilangan itu nilai FPB dikali KPK dikalikan dengan FPB nih. Perkalian antara KPK dan FPB itu sebenarnya sama dengan perkalian dari dua bilangan tersebut. Maka dengan kata lain, karena ini adalah simbol FPB, maka teorema ini dapat dinyatakan dalam bentuk yang berbeda, yaitu AB atau FPB AB ini simbolnya sama dengan A kali B, dua bilangan itu dikalikan dibagi dengan ini KPK ya, sorry, ini KPK AB ini sama dengan A kali B per FPB dari AB tersebut. Atau dengan kata lain, AKPK adalah hasil bagi antara perkalian dua bilangan AB dengan FPB-nya. Ini kan FPB, ini KPK. Paham ya sampai sini ya? Paham nggak? Jadi intinya ini perkalian antara FPB dan nilai KPK dan FPB itu sama dengan perkalian dari dua bilangan tersebut. Contohnya nih di sini. Kita dapat menentukan KPK dengan cara menggunakan teorema tersebut. Misalnya nih, KPK dari 66 dan 50. Misalkan 66 itu A, B-nya itu adalah 50. A kali B itu berarti 66 kali 50 yaitu 3.300. Lah, kita cari FPB dari A dan B. Berapa nih FPB dari A dan B? 2 kan ternyata. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa
KPK dari AB itu A kali B per FBB dari AB, di mana A kali B itu adalah 66 kali 50 dibagi dengan FBB 66,50. Maka diperoleh 3.300 bagi 2, maka ketemulah 1.650. AB artinya KPK dari A dan B, dan ini artinya FBB dari A dan B. Ini ada catatannya ya, jelas ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian cukup menentukan perkalian dari dua bilangan tersebut dan mencari FBB-nya. Setelah itu baru bisa mencari KPK-nya. Begitu. Itu kaitannya KPK dengan algoritma Euclid, yaitu di mana algoritma Euclid itu digunakan untuk mencari FBB, yang nantinya FBB itu digunakan untuk mencari KPK. Paham ya sampai sini ya? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup. Oke, tadi kita sudah bahas terkait dengan KPK. Selanjutnya kita akan bahas terkait aritmetika modulo. Misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih besar daripada 0. Jadi ada dua bilangan bulat A dan M, di mana M itu lebih besar dari 0. Operasi A modulo M itu dibaca A modulo M memberi sisa jika A dibagi dengan M. Begitu ya. Jadi A dibagi oleh dengan M memberikan sisa. Notasi A modulo M sama dengan R strimen, sehingga A itu yang membagi M kali Q plus R, di mana R itu adalah lebih besar sama dengan R itu lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari M, karena M-nya itu adalah yang dibagi. Begitu. Bila M disebut modulus atau modulo dan hasil aritmetika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2 sampai M-1, itu mengapa begitu kan sebenarnya aritmatika, maka muncullah aritmatika modulo itu seperti itu. Jadi intinya kalau ada A sama dengan M kali Q plus R, R itu adalah sisanya, A itu modulo M, begitu ya. Maka di sini kita akan masuk ke contoh 1. Berapa hasil operasi dengan operator modulo? Jadi misalkan 23 modulo 5 itu kan sama dengan 3. Kenapa tahu 3? Sisanya ya, intinya sisanya, karena 23 itu sama dengan dibagi 5 itu berapa? 4. Sisanya berapa? Berarti kan 23 sama dengan 5 kali 4 plus 3. Terus 27 dibagi 3 itu 9, berarti sisanya 0. Maka 0. Terus 6 modulo 8, berarti kan 6 dibagi 8 nggak bisa ya, 0. Jadi sisanya adalah 6. 0 modulo 12, berarti kan 0, 12 dikalikan 0 plus 0, maka sisanya 0. Min 41 modulo 9 itu kan sebenarnya min 5 ya. Min 5 kali 9 itu kan min 40. Makanya karena min ya, jadi mundur. Harusnya kan sisanya bukan min 1, karena mundur harusnya 5 min 1 jadi 4. Paham ya? Jadi mundur karena negatif. Terus kalau min 39 modulo 13 itu kan dikalikan 3, 39, sama-sama min 39, berarti sisanya adalah 0. Begitu. Jadi cara mencari 23 A modulo M itu adalah sama dengan R atau sisanya. Penjelasan untuk A, karena A negatif, bagi ini dengan M mendapatkan sisa R negatif, maka R aksen, maka A modulo M itu sama dengan M dikurangi R aksen. Bila R aksen tidak sama dengan 0, jadi min 45 modulo 9 itu 5, sehingga min 45 modulo 9 itu 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Begitu, intinya seperti itu. Paham ya kenapa kalau negatif itu mundur, karena sebenarnya seperti ini. Jadi min 41 di ini ya, dimutlakan modulo 9 itu sama dengan 5. Sehingga min 41 modulo 9 itu kan sebenarnya sama aja apa, yaitu 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Begitu. Itu ya, itu terkait dengan aritmatika modulo. Selanjutnya kita masuk ke kongruen. Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar kongruen. Jadi di sini kita juga belajar lagi, tapi lebih dalam lagi ya, karena dasarnya sudah kemarin sebelum UTS. Di sini kongruen itu misalkan ada 85 modulo 5. Itu kan sisanya berapa? 3 ya, karena kan 5 kali 7 plus 3, 38 sama dengan 5 kali 7 plus 3, maka sama dengan 3. Dan 13 modulo 3 juga 3. Maka kita bisa katakan bahwa 38 itu modulo 13 itu mod 5. Ya enggak? Karena sisanya sama-sama 3. Begitu.
baca 38 kongruen dengan 13 dalam modulo 5, karena antara 38 dengan 13 itu sisanya sama, yaitu sama 3, maka bisa dikatakan 38 modulo 13 modulo 5. Misalkan nih A dan B adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan lebih daripada 0, maka A modulo kongruen B modulo M jika M itu habis membagi A dikurangi B. Ini adalah definisi dikongruenannya. Jadi ada A modulo B kongruen B modulo M itu kan sebenarnya sama aja M membagi habis B dikurangi A. Jika A tidak kongruen dengan B, maka modulus M dapat ditulis A tidak kongruen B modulo M, gitu aja. Jadi kalau tidak kongruen ya tidak, simbolnya seperti itu. Garis 3 terus di miring ya. Nah, contoh di sini misalkan 17 kongruen 2 modulo 3. Itu kan sebenarnya 17 dikurangi 2 itu kan 15. 15 itu habis dibagi 3 enggak habis, maka 3 habis membagi 17 min 2 karena 15. Terus ini juga sama, min 7 dikurangi min 15 kan min 22. Min 22 habis dibagi 5 enggak habis, bagi 11 enggak habis dong min 2. Maka bisa dikatakan bahwa itu juga habis. Sedangkan ini dikatakan tidak kongruen, 12 tidak kongruen dengan 2 modulo 7 karena 12 dikurangi 2 itu tidak habis dibagi 7 karena 10 ya, 10 tidak habis membagi itu. Yang ini juga sama, yaitu min 7, min 15, min 22 juga tidak habis dibagi oleh 3, maka tidak berlaku. Berlaku jika misalkan itu membagi habis seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke. Selanjutnya tadi kan terkait dengan ini ya, jadi kongruen atau tidak kongruen harus memenuhi itu. Yang selanjutnya kekongruen A kongruen B modulo M dapat pula disukis dalam hubungan seperti ini. Jadi bisa ditulis juga A sama dengan B plus K kali M, begitu. B-nya sisanya, gitu kan. Jadi contohnya di sini untuk menunjukkan teorema ini A itu sama dengan B plus KM, di mana B itu adalah sisanya, maka bisa dikatakan 17 sama dengan 2 ditambah 3 kalikan berapa nih biar nutup 17, berarti 5 kali 3, K-nya adalah 5. 15 min 7 juga sama, min 7 itu adalah 15 plus berapa nih agar bisa min 7, berarti kan 11 dikalikan min 2, berarti K-nya adalah min 2, seperti itu. Ini ada 2 contoh yang mewakili rumus ini, begitu. Paham ya sampai sini ya? Itu adalah teoremanya, begitu. Terus yang selanjutnya itu adalah berdasarkan definisi aritmatika modulo. Kita dapat menulis A modulo M sama dengan R. Itu ya tadi yang di awal ya, bahwa A modulo M itu sama dengan sisanya. Sehingga beberapa hasil operasi dengan operator modulo berikut itu adalah 23 modulo 5 sama dengan sisanya berapa? 23 modulo 5 ya 3. Ya kan, karena 23 kongruen 3 modulo 5 dapat ditulis sebagai 23 kongruen 3 modulo 5. Terus 27 modulo 3 itu hasilnya berapa? Karena 27 habis dibagi 3, maka hasilnya adalah sisanya adalah 0. Maka ditulis sebagai 27 kongruen 0 modulo 3. Sedangkan 6 modulo 8 itu hasilnya berapa? Karena 6 ya, karena sisanya juga 6. Terus 0 modulo 12 sama dengan 0. Berarti 0 dibagi berapa? 12, sisa hasilnya adalah 0. Maka dapat ditulis sebagai 0 kongruen 0 modulo 12. Terus min 41 juga sama, modulo 9 14. Berarti 9 dikalikan berapa? 91, yaitu min 5 ya, min 5 plus 9 berarti. Terus min 39 modulo 13 sama dengan 0. Maka karena min 39 dibagi 30 bisa meskipun karena yang negatif, maka dapat ditulis sebagai min 39 kongruen 0 modulo 13. Begitu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh untuk menjurus ke teorema ini. Ada yang bertanyakan? Baiklah, kita lanjutkan masuk ke teorema yang kedua. Misalkan M adalah bilangan pusat positif 1 jika A kongruen B modulo M dan C adalah sembarangan bilangan bulat, maka A plus C kongruen B plus C modulo M. Ini sudah ya dibahas sebelumnya. Terus yang kedua, A kali C kongruen BC modulo M. Yang ketiga adalah A pangkat B kongruen B pangkat B modulo M untuk setiap bilangan bulat tak negatif B.
Yang kedua, jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka yang pertama A plus B kongruen B plus D modulo M. Yang kedua adalah AC kongruen BD modulo M. Jadi ini teorema atau sifat-sifat yang dimiliki oleh kongruen ya. Di sini saya akan memisalkan contoh buktinya itu yang nomor 1 ke 2 dan 2 ke 1. Nanti sisanya itu kalian cobakan buktikan sendiri ya, begitu. Oke, ini contohnya. 1 yang kedua itu adalah A kongruen B modulo M, itu akan membuktikan ini ya. Itu akan membuktikan kalau ada A kongruen B modulo M akan dibuktikan A kali C kongruen BC modulo M. Ini udah pernah ya. Yaitu ya udah kita masukkan definisi dari A kongruen B modulo M itu adalah A sama dengan B plus KM. Maka A dikurangi B sama dengan KM, terus sama-sama dikalikan dengan C, ruas kiri ruas kanan, sehingga diperoleh AC sama dengan BC plus KM. Sehingga kalau bentuknya AC sama dengan BC KM ini kan sebenarnya bentuknya sama seperti ini ya, definisi dari kongruen. Sehingga kan kita bisa menuliskan AC kongruen BC modulo M, karena bentuknya ini sama, cuma bedanya ini A sama B, ini adalah AC dan BC, maka tuliskannya AC kongruen BC modulo M, maka terbukti. Sedangkan 2 yang ke 1 itu adalah A kongruen modulo M. Kita akan membuktikan bahwa A plus C itu kongruen B plus D modulo M, seperti ini ya. Nah, ini cara gimana? Ya udah kita artikan aja A kongruen B modulo M itu sama dengan A sama dengan B plus K1 kali M. Sedangkan C kongruen D modulo M itu sama dengan C sama dengan D plus K2 kali M. Terus kalau A ditambah C, maka kan ini bisa dijumlahkan ya. Ini dijumlahkan dengan ini ya. Maka A plus C itu kan sama aja B plus K1M ditambah dengan D plus K2M. Sehingga kalau kita gabungkan yang sama-sama punya M menjadi B plus D plus K1 plus K2M. Iya enggak? Dari ini ya. Nah, maka diperoleh A plus C sama dengan B plus D plus KM, di mana K itu adalah K1 plus K2. Nah, bentuk ini kan sebenarnya sudah bentuk dari definisi kongruensi, maka diperoleh A plus C kongruen, ini kongruen ya, harusnya simbol kongruen, A plus C kongruen BD modulo M, maka terbukti. Yang lainnya bisa nanti kita coba buktikan. Kalau tidak salah sih kayaknya di kongruensi kita pernah bahas ini ya. Oke, diingat lagi. Dari itu kita bisa mendapatkan satu contoh, misalkan ini adalah 17 kongruen 2 modulo M dan 10 kongruen 4 modulo M. Maka menurut teorema yang kedua ini, maka kita bisa menuliskan kalau kita jumlahkan, berarti kan kalau sama-sama dijumlahkan dengan 5 misalkan ya, ini kan 17 tambahkan 5, 2 tambahkan 5 modulo 3 ya, sama-sama modulo 3, berarti kan 22 kurang 7, maka modulo 3. Atau 17 kalikan dengan 5, 5 dikalikan dengan 2 modulo 5, itu 85 kongruen 10 modulo 3. Ini juga bisa ya ditambahkan atau dikalikan. Berarti kalau ditambahkan 10, 17 tambah 10 maka sama dengan 2 tambah 4 modulo 3 gitu. Kok kenapa 10 kok bentar, 4-nya itu dari mana ya? Nggak dulu. Oh, ini ya, sorry. Ini itu kalau ini kan penjumlahan atau perkalian dengan C. Kalau ini A plus B A plus C B plus D ya. Jadi ini ditambah dengan ini, maka diperoleh 10 plus 17 plus 10 ya. Kongruen 2 tambah 4 modulo 3, maka 27 kongruennya modulo 3. Terus atau A kalikan dengan C ya, sama kongruen B kalikan dengan D, maka diperoleh 17 kali 10 kongruen 2 kali 4 modulo 3, maka diperoleh seperti ini. Ini hanya mengikuti teorema yang kedua ini ya, sifat-sifat ini ya, ini terus ini sama ini, begitu ya, 1 2 1 2. Begitu ya, bisa ya, itu contohnya, contoh dari teorema yang kedua seperti itu. Maka ini 22 kongruen 7 modulo M itu nilainya sama dengan ini, seperti itu.
Perhatikan bahwa teorema 2 itu tidak memasukkan operasi pembagian pada aritma modulo, karena jika kedua ruas dibagi dengan bilangan bulat, maka kekurangan itu tidak selalu dipenuhi begitu. Jadi kenapa kok di teorema 2 itu hanya ada penjumlahan dan perkalian, sedangkan operasi pembagian itu tidak? Karena kalau di teorema 2 itu berlaku ya, jadi kalau dijumlahkan atau dikalikan suatu bilang konstanta atau itu apapun bilangannya itu bakal hasilnya sama. Tapi berbeda kalau misalkan dibagikan. Kenapa seperti itu? Misalkan nih, di sini ada 10 kongruen 4 modul 3 dapat dibagi dengan 2, maka 10 bagi 2 sama dengan 5, 4 bagi 2 sama dengan 2, maka 5 kongruen 2 modulo 3 begitu. Ini kan masih terpenuhi. Tapi misalkan 14 kongruen 8 modulo 6 itu tidak dapat dibagi dengan 2 karena 14 bagi 2 7, 8 bagi 2 4, tetapi 7 dikurangi 4 itu tidak tidak bisa dibagi dengan 6 begitu loh. 7 iya begitu. Ya kan? Kalau ini kan 5 5 dikurangi 2 kan 3 bisa dibagi oleh 3. Sedangkan 7 dikurangi 4 kan 3 tidak bisa dibagi oleh 6 seperti itu. Maka tidak berlaku di pembagian begitu. Jadi dari nomor 2 ini kan terbukti bahwa pembagian tidak selalu nilainya sama, maka tidak berlaku operasi pembagian pada kongruensi begitu. Intinya seperti itu. Oke, baiklah, tadi kita sudah membahas terkait dengan kekongruenan dalam modulo. Di sini kita akan membahas terkait dengan modulo inverse. Jadi inverse atau modulo kebalikan modulo. Jika A dan M itu relatif prima dan M itu lebih besar daripada 1, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari A modulo M. Balikan dari A modulo M adalah bilangan bulat A inverse, sehingga A dikalikan dengan A inverse itu kongruen 1 modulo M. Jadi ini adalah balikan modulo ya. Ini simbol balikan modulo. Jadi kalau dikalikan itu akan kongruen 1 modulo M seperti ini. Jadi berlaku seperti ini. Jadi kalau A dikalikan dengan A strip atas ini, maka akan kongruen 1 modulo M begitu. Bukti modulo inverse. Bagaimana kita membuktikan bahwa itu adalah modulo inverse? Dari definisi relatif prima diketahui bahwa FPB dari AM, jadi kan tadi ada 2 bilangan A sama M, itu adalah FPB-nya 1 kalau A dan M itu adalah relatif prima. Dan menurut persamaan kedua, terdapat bilangan bulat P dan Q sedemikian sehingga tadi ya, teorema sebelumnya itu dikatakan bahwa P kali A plus Q kali M itu sama dengan 1 ya kan. Jadi kalau misalkan mereka relatif prima, maka kalau ada 2 bilangan P dan Q, kalau mereka kalikan dan jumlahkan itu hasilnya ada 1, yang mengimplikasikan bahwa PA plus QM itu kongruen 1 modulo M, ya enggak? Karena Q kali M itu kongruen 0 modulo M, maka PA itu kongruen 1 modulo M begitu. Kekongruensi terakhir ini berarti bahwa P adalah balikan dari A modulo M, sehingga secara tidak langsung di sini P itu sebagai balikan dari A-nya, karena P kali A itu adalah kongruen 1 modulo M, karena definisi dari modulo inverse itu adalah suatu bilangan kalau dikalikan itu akan menghasilkan kongruen 1 modulo M tersebut gitu. Di sini kenapa QM itu modulo 0? Karena kan ini kan dikalikan dengan M, kan dibagi dengan M, makanya tidak ada 0 begitu. Paham ya sampai sini ya? Baiklah, kita masuk ke contoh 1 ya, terkait dengan modulo inverse atau balikan modulo. Jadi tentukan balikan dari 4 modulo 9, 17 modulo 7, dan 18 modulo 10. Penjelasannya seperti apa? Dari 4 modulo 9, karena kalau 4 dan 9 itu kita cari FPB-nya itu adalah 1 ya enggak? FPB dari 4 sama 9 itu 1. Maka karena FPB-nya itu 1, maka balikan dari 4 modulo 9 itu pasti ada. Dengan dari algoritma Euclid diperoleh bahwa dari 4 modulo 9 itu diperoleh bahwa 9 sama dengan 2 kali 4 plus 1 ya. 4 dikalikan 2 plus 1 sama 9. Sehingga kita bisa merubah dalam bentuk perkalian, yaitu P kali A plus Q kali M sama dengan 1. Nah, maka diperolehlah nilai seperti ini, yaitu min 2 kali 4 plus 1 kali 9 sama dengan 1, di mana min 2 sebagai P, 1 sebagai
dibagi. Nah, dari persamaan tersebut ini maka diperoleh P-nya itu kan min 2. Min 2 adalah apa tadi sesuai dengan teorema tadi ya definisi tadi adalah balikan dari 4 modulo 9. Karena kita menentukan ternyata min 2 itu adalah balikannya, kita periksa apakah betul ya. Kalau sesuai persamaan itu kan AP kongruen 1 modulo 9. Ya kan? Nah, kita cek nih apakah habis bagi 9 ternyata min 2 kali 4 dikurangi 1 kan min 9. Min 9 itu habis dibagi 9. Maka terbukti kalau min 2 adalah balikan dari 4 modulo 9. Contoh yang kedua, tadi adalah 17 modulo 7. Ya udah, karena 17 FPB dari 17 7 adalah 1, maka balikan dari 17 modulo 7 pasti ada, itu syaratnya. Dengan menggunakan algoritma Euclid, maka kita dari 17 modulo 7 itu kita cari nih. 17 sama dengan 2 kali 7 plus 3. Terus 7 sama dengan 2 kali 3 plus 1. Tahu ya. Terus 3 sama dengan 3 kali 1 plus 6. Ini berarti FPP dari 17 7 itu adalah 1. Terus susunan 2 menjadi 1 itu sama dengan 7 dikurangi 2 kali 3 ini ya. Nah, susunan ini dibalik nih. 1 itu sama dengan 7 dikurangi 2 kali 3. Susunan 1 menjadi 3 sama dengan 17 dikurangi 2 kali 7. Ini sebagai persamaan ke 5 dari susunan 1 dari persamaan 1 ini. Terus sulihkan 5 ke dalam 4. Jadi kita masukkan nih. Dari 5 ini ke 4 yaitu 3-nya ini diganti dengan 3 ini. Ya enggak? Berarti 1 sama 7 kali dikurangi 2 kali 17 kurangi 2 kali 7. Sehingga diperoleh sama ini, maka diperolehlah seperti ini, yaitu min 2 kali 17 tambah 5 kali 7 sama dengan 1 dari ini. Maka diperoleh dari persamaan terakhir ini bahwa min 2 adalah balikan dari 17 modulo 7. Kita cek betul enggak? Karena min 2 kali 17 kongruen 1 modulo 7 yaitu min 2 kali 17 dikurangi 1 kan min 35. Ternyata min 35 itu habis dibagi 7 yaitu min 5 begitu. Sedangkan yang ketiga itu kan adalah 18 modulo 10. Ternyata FPP dari 18 dan 10 itu bukan 1 lagi tapi 2 ya kan. Maka karena FPP-nya itu di 2 bukan 1, maka balikan dari 18 modulo 10 itu tidak ada karena syarat untuk adanya balikan itu FPB-nya itu harus 1 dulu baru nanti kita bisa menguraikannya begitu. Paham ya untuk menentukan adalah suatu persamaan modulo itu adalah menentukan balikan dari persamaan modulo tersebut ya. Oke, kalau ditanyakan bisa disampaikan di